billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertama kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang dianugerahkan, sehingga alhamdulillah di waktu yang baik ini kita dapat berada di tempat yang baik, di tempat yang insyaallah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara tempat yang dicintai Allah adalah masjid-masjidnya. Mudah-mudahan keberadaan kita di tempat ini sebagai pertanda cinta Allah kepada kita semua. Selawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Mudah-mudahan dengan kita banyak berselawat kepada beliau, insyaallah kita termasuk di antara yang mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Kita lanjutkan kajian kita terkait dengan tazkiyah atau tasawuf. Dan kita masih berada pada babul yaqzah. Artinya tasawuf ini kan adalah tangga-tangga di dalam kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi proses yang kita jalani di dalam kita menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala, menggapai al-qurbu ilallah, kedekatan kita kepada Allah. Dekat di sini bukan bermakna jarak, karena Allah Subhanahu wa taala terlepas dari segala jarak. Jarak secara zahir, tapi makna dekat di sini adalah hubungan. Nah, hubungan hamba dengan Tuhannya. Nah, jadi tasawuf ini adalah sebagai proses, adalah jalan bagaimana kita terus berusaha untuk mendekat kepada Allah. Jadi menuju Allah. Makanya di dalam di dalam tarekat itu ada istilah, dalam tarekat tertentu ada istilah suluk. Suluk ini kan artinya perjalanan. Nah, jadi proses-proses yang kita jalani dari segi ibadah, dari segi zikir, dari segi berbagai macam bentuk ibadah kita kepada Allah, itu adalah proses untuk kita mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang pertama ini salah satu atau di antara ulama menyebutkan bahwa di antara tangga yang harus kita lewati itu tangga dasar, yaitu adalah al-yaqzah. Al-yaqzah ini artinya adalah kesadaran. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menuntut kepada kita sebuah kesadaran. Kesadaran apa? Yang pertama adalah kesadaran bahwa kita ini adalah sebagai hamba, sebagai makhluk ciptaan Allah. Nah, jadi itu kita menghayati, artinya menyadari bahwa kita ini ada karena ada yang menciptakan kita. Maka oleh karena itu tidak sulit sebenarnya bagi manusia untuk mengimani wujud daripada Allah, karena tidak mungkin sesuatu ada kecuali ada yang menciptakan. Sederhana sebenarnya. Tidak mungkin alam ini ada, tidak mungkin langit, bumi dengan segala isinya ini, alam ini wujud tanpa ada yang menciptakan. Nah, itulah yang disebut sebagai, kalau di kita yang beriman kepada Allah, yang mengadakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mungkin segala sesuatu ini ada tanpa ada yang menciptakan.
Nah, lalu kemudian kita ini ada karena kita diciptakan oleh Allah. Nah, ini kan artinya kesadaran. Kesadaran dari kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, bahwa wujud kita ini ada yang menciptakan kita, ada yang menjadikan kita wujud. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam keadaan bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi Allah mengingatkan kita agar kita tidak lupa. Maka pertama seorang hamba ini harus menyadari bahwa dia adalah hamba, adalah sebagai manusia ciptaan Allah. Jadi dia punya pencipta, dia punya Tuhan. Nah, ketika kemudian seseorang menyadari bahwa dia punya pencipta, dia punya Allah Subhanahu wa taala, maka nanti kesadaran berikutnya bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah dan larangan, memberikan aturan. Jadi ada hukum dari Allah Subhanahu wa taala berupa perintah dan larangan. Nah, perintah dan larangan ini Allah menjelaskan pula bahwa perintah dan larangan, aturan Allah ini adalah untuk kebaikan kita, untuk kebaikan seorang hamba. Jadi Allah tu maha sayang dengan kita. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita solat, insya-Allah solat tu baik untuk kita. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita puasa, insya-Allah puasa itu baik untuk kita, karena Allah maha sayang dengan kita. Lalu kemudian ketika Allah melarang sesuatu, pasti sesuatu itu tidak baik untuk kita. Allah melarang khamar, berarti khamar itu tidak baik untuk kita. Allah maha tahu bahwa mana yang tidak baik untuk kita. Walaupun mungkin secara zahir kadang-kadang manusia melihat, kenapa Allah melarang khamar, padahal khamar itu kayaknya ada manfaatnya, ada ada kebaikannya. Makanya ketika orang Arab bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'alunaka 'anil khamr, mereka bertanya kepadamu tentang khamar, kenapa kok dilarang, diharamkan, padahal dia manfaatnya ada. Obat-obat terlarang ini kadang-kadang memiliki manfaat. Ada orang yang stres minum khamar atau mengkonsumsi yang memabukkan, jadi hilang. Nah, berarti sedikit banyak dia punya manfaat. Maka kemudian ketika diharamkan, orang Arab bertanya, kok bisa diharamkan? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas. Jadi di dalam khamar ini dan juga perjudian yang dilarang oleh Allah itu memang betul ada manfaatnya, tetapi ismun kabirun, mudaratnya jauh lebih besar daripada manfaatnya. Makanya ketika dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak baik. Zina dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia tidak baik. Nah, cuman kadang-kadang orang melanggar karena melihat dari segi zahir ada kenikmatan di dalamnya, dia melakukan itu. Nah, kemudian setelah melakukan muncul mudarat, hamil di luar nikah misalnya, akhirnya dia malu, bisa jadi dia aborsi atau lahir anak dia bunuhnya misalnya. Ini kan menyebabkan pada mudarat. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, berarti dia tidak baik. Nah, maka oleh karena itu sebagai seorang hamba juga termasuk di antara kesadaran seorang hamba bahwa ketika aturan Allah, maka kita harus berprasangka baik kepada Allah bahwa itu baik untuk kita. Nah, makanya tidak ada yang kita ucapkan kalau dari Allah kecuali sami'na wa ata'na, kami dengarkan dan kami taati. Nah, itu karena ya apa yang datang dari Allah itulah yang terbaik. Nah, apa yang diharamkan Allah berarti tidak baik untuk kita. Dan Allah maha sayang kepada kita. Kenapa? Karena Allah menjelaskan bahwa ini tidak baik untuk orang-orang orang barat dalam masalah ini itu lebih hebat penelitiannya terkait dengan mana yang tidak baik dikonsumsi, mana yang baik, mereka teliti dengan baik. Nah, kalau kita alhamdulillah sudah dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala ini tidak baik, maka kita
tinggalkan. Nah, maka di dalam aturan Allah kita menyadari bahwa ada ada kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaat, perintah ada manfaatnya, larangan pasti memberikan mudarat kalau dilaksanakan. Maka Allah sebagai syariat Allah adalah yang terbaik dalam hidup kita. Ini. Kemudian juga di antaranya dalam masalah kesadaran ini adalah kesadaran seorang hamba ketika dia berbuat kemaksiatan. Nah, memang kita sebagai manusia, kata Allah Subhanahu wa taala, kullu bani adam khata'. Jadi setiap anak Adam itu pasti punya salah dan khilaf. Jadi siapapun kita. Makanya kalau orang berbuat salah, ya jangan kita terlalu membenci. Kenapa? Karena memang tabiat manusia, sifat manusia, kita ini akan senantiasa berada, atau paling tidak kita manusia yang lemah. Nah, tidak lepas dari salah dan khilaf. Kullu bani adam khata', kata Allah. Setiap anak Adam itu pasti punya salah dan khilaf. Tapi kata Allah, sebaik-baik orang yang bersalah adalah mereka yang cepat untuk bertaubat. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Nah, apa maknanya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada kita ketika kita bersalah, kita merasa. Artinya ada kesadaran bahwa kita melakukan sebuah kesalahan. Itu kan kesadaran juga. Artinya apalagi kesadaran itu disertai dengan penyesalan. Makanya kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi Nabi memerintahkan kepada kita untuk bertakwa dimanapun kita berada. Lalu kemudian ini ideal nih. Artinya takwa dimanapun kita berada, saat apapun takwa. Tapi kan manusia tidak bisa seperti itu. Artinya ada masa-masa dia mungkin tidak tergelincir, khilaf, salah. Maka ketika tersalah, kata Nabi SAW, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah setiap kekhilafan, ikutilah setiap kesalahan, ikutilah setiap keburukan dengan ketaatan. Nah, jadi kalau kita bersalah, maka harus ada kesadaran setelahnya. Dan Allah sudah mengatakan bahwa manusia itu senantiasa bersalah. Jadi kita ini tidak dituntut sebenarnya tidak bersalah sama sekali. Karena Allah yang mengatakan bahwa kita ini akan khilaf, akan salah, akan berbuat salah. Nah, maka kita dituntut, kita tidak dituntut bersih sebersih-bersihnya tidak bersalah. Karena Allah sendiri yang mengatakan bahwa kita ini manusia yang dhaif. Tapi kemudian Allah menuntut kita menjadi orang yang mengakui kesalahan, menyadari, penyesalan. Makanya para ulama mengatakan bahwa di antara syarat daripada taubat itu harus ada penyesalan. Bahkan ada yang menyebutkan an-nadam taubah. Penyesalan itu adalah bagian daripada taubat. Karena ada juga orang, kalau orang berbuat salah, berbuat dosa dan dia menyadari, menyesali, itu sudah sebuah prestasi sebenarnya. Nah, karena disitulah mulai nanti dia akan bangkit. Yang bahaya adalah ketika orang berbuat salah, berbuat dosa, tapi dia tidak merasa berdosa dan bersalah. Ini yang bahaya. Atau bahkan dia bangga dengan dosanya. Dia berbuat dosa di malam hari, habis itu ditutupi oleh Allah. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ditutup. Habis itu besoknya malah diungkapkan sama dia. Diungkapkan di mana? Hari ini banyak di Facebook, di YouTube, diceritakannya. Oh, ini Allah tidak suka ketika orang berbuat dosa, berbuat salah, tidak ada yang tahu, tapi dia sendiri yang menceritakan kepada orang lain. Berarti dia seolah-olah senang dengan perbuatannya tersebut, dengan dosanya. Allah menginginkan kita agar menjadi orang-orang yang mana menyesali. Bentuk penyesalan itu apa?
bentuk penyesalan itu kita tidak mengungkapkan. Nah, ya bayangkan kalau kita ungkapkan berbuat dosa, lalu kemudian kita ungkapkan, orang yang mendengar kita menjadi tertarik, pingin juga gitu. Akhirnya dia buat juga. Maka orang berbuat dosa karena termotivasi dari kita. Maka ketika dia melakukan itu, kita pun juga dapat juga dosanya. Nah, kenapa? Karena dia termotivasi dari kita. Sebaliknya, kalau orang berbuat baik karena termotivasi dari kita, maka kita pun juga dapat pahalanya. Nah, jadi kalau dosa keburukan, tidak usah kita ceritakan kepada orang lain. Tapi kalau kebaikan, boleh kita ceritakan kepada orang lain. Nah, tapi dengan syarat kita tidak ria, kita tidak sombong. Nah, menceritakan tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain. Alhamdulillah, saya bulan Rajab ini puasanya Senin Kamis misalnya tidak tinggal. Ini boleh. Jadi ketika orang mendengarkan kita cerita, dia, wah saya ni bulan Rajab ni tak ada puasa. Syakban dia mulai. Artinya dia termotivasi. Maka ketika orang termotivasi dengan kebaikan kita, maka ketika dia melakukan itu, kita juga dapat pahala. Tapi kalau keburukan yang kita lakukan kita ceritakan, orang termotivasi pula dengan keburukan kita. Ketika dia melakukan keburukan itu karena termotivasi dari kita, maka kita pun dapat dosanya juga. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kita, ketika melakukan sebuah kesalahan, kekhilafan, Allah menuntut kita. Nabi SAW mengatakan, ikutilah setiap keburukan, ikutilah setiap kesalahan, kekhilafan itu dengan kebaikan. Niscaya kebaikan setelahnya menutupi keburukan sebelumnya. Jadi keburukan diikuti dengan kebaikan. Apa kebaikan ini? Di antaranya ya penyesalan tadi. Setelah berbuat kemaksiatan menyesal. Nah, ini sebuah kebaikan. Istighfar, beristighfar kepada Allah, mengganti dengan kebaikan. Makanya kata Nabi SAW, antara satu solat kepada solat berikutnya penggugur dosa. Jadi habis solat kita, insya Allah menggugurkan dosa-dosa kita sebelumnya. Nah, nanti setelah solat kadang-kadang berbuat dosa lagi, karena kelemahan kita. Nah, insya Allah nanti solat berikutnya menggugurkan lagi. Yang penting kita tidak meremehkan, karena yang tidak boleh itu kan adalah meremehkan dosa, meremehkan perbuatan maksiat. Maka di sini Nabi SAW menuntut kita agar menyadari bahawa setiap kesalahan, bahawa setiap dosa, bagaimana setelahnya kita melakukan kebaikan. Nah, dengan istighfar, dengan taubat. Jadi dengan itulah cara kita membersihkan diri kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad aflaha man zakkaha, beruntung mereka yang senantiasa mensucikan dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama atau dalam masalah ini, sebenarnya bisa dikatakan tidak ada orang yang suci disebabkan karena dia tidak berbuat maksiat. Jadi maksudnya orang yang bersih, orang yang suci karena dia tidak berbuat maksiat, itu bisa dikatakan susah. Itu hanya orang-orang yang betul-betul dijamin oleh Allah, seperti para nabi yang dijamin maksum. Kalau nabi ini kan memang sudah maksum, artinya terjaga dia dari dosa besar maupun dari dosa kecil. Tapi kalau manusia biasa itu ya setidaknya mungkin ya adalah, entah dosa kecil, dosa besar, atau kesalahan sedikit atau banyak. Maka tidak ada orang yang bersih dari dosa. Tapi orang bisa bersih disebabkan karena ampunan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita ini insyaallah bisa bersih di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ampunan Allah. Bisa jadi kita banyak salah, dosanya banyak, khilafnya banyak, tapi apakah itu menyebabkan kita terus-menerus menjadi manusia yang tidak layak mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala? Bisa saja mendapatkan keberuntungan disebabkan kenapa? Karena Allah membersihkan kita dengan ampunannya. Bahkan dalam sebuah ayat disebutkan, orang yang betul-betul bertaubat,
betul-betul dia kembali kepada Allah, menyesali perbuatannya, maka keburukan yang lalu akan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Jadi kalau betul-betul taubatan nasuha, betul-betul dia kembali kepada Allah, maka digantilah keburukan yang berlalu itu dengan kebaikan. Maka di sini yang pertama adalah bagaimana kita menyadari setiap apa yang diberikan Allah atau setiap yang ada pada kita ini adalah sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada kesadaran di setiap kita melakukan kesalahan, kekhilafan, bagaimana kita mengakui, sehingga dengan itu menjadi motivasi bagi kita untuk cepat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk cepat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah diantara daripada yang dijelaskan oleh para ulama kita dalam masalah ini. Sehingga setiap manusia ada kemungkinan bersalah, ada kemungkinan khilaf, tetapi yang terbaik dari mereka adalah yang segera. Makanya Nabi SAW memerintahkan kepada kita, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah setiap keburukan itu dengan kebaikan. Dan faedahnya banyak. Ketika kita berusaha untuk mengikuti setiap keburukan dengan kebaikan, maka di situ menjadikan kita merasa akan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara daripada sifat yang baik bagi seorang hamba itu adalah ketika dia merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai maksudnya kita ada orang mengatakan, saya ini dosa saya sudah terlalu banyak. Sehingga apa? Sehingga tidak mungkin lagi diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ini kan bisa masuk kategori sebagai orang yang berputus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan, wala taqnatu mir rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maka kita tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Nah, kenapa? Karena bisa jadi orang terus-terusan berbuat keburukan sehingga dia merasa dosanya sudah begitu banyak, sehingga ampunan Allah jauh untuknya. Maka ketika seorang berbuat keburukan, lalu kemudian setidaknya diikuti dengan kebaikan, keburukan diikuti dengan kebaikan, keburukan diikuti dengan kebaikan, setidaknya ada obatnya. Karena dosa ini juga butuh dicicil. Maksudnya ini, habis berbuat dosa kita minta ampun, habis berbuat dosa kita minta ampun, habis berbuat dosa kita minta ampun. Akhirnya apa? Jadi dosa kita ini juga pengampunannya insya Allah bisa dicicil. Nah, kenapa khawatirnya dosa-dosa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, nauzubillah. Lalu kemudian ada orang mengatakan bahwa kalau begitu berarti kalau dia habis taubat berbuat lagi enggak taubatan nasuha dong. Kenapa? Karena kan taubat nasuha itu artinya dia betul-betul bertaubat dan kemudian sungguh-sungguh tidak ingin kembali dengan dosa itu. Di antara syarat taubat itu kan bahwa ketika dia bertaubat, dia harus ada perasaan untuk menyesal dan tidak ingin mengulangi lagi perbuatan tersebut. Tapi kalau dia taubat hari ini, besok diulang lagi, berarti enggak taubatan nasuha. Padahal yang diminta oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, di sini ada yang mengatakan ya sama dengan taubat sambal lada. Hari ini dia makan cabai kepedasan, lalu kemudian astagfirullah, enggak mau lagi kan gitu. Tapi besok pas makan hajar lagi. Nah, maka di sini para ulama mengatakan sebenarnya taubatan nasuha itu bisa berkali-kali. Nah, bisa berkali-kali. Gimana? Setelah dia melakukan kesalahan, dia menyadari itu adalah sebagai kesalahan, menyadari itu adalah sebagai dosa, menyadari itu adalah sebagai keburukan, maka dia bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Nah, dia betul-betul sungguh-sungguh ketika itu. Betul-betul dia taubat, menyesali, tidak ingin kembali. Maka itu masuk sebagai kategori taubatan
nasuha. Tapi ternyata besok dia kembali lagi dengan dosa yang sama. Apakah kemudian taubatnya kemarin itu bukan taubatan nasuha? Taubat nasuha. Cuman besoknya kembali lagi, itu sebagai bentuk daripada kelemahan sebagai manusia. Karena Allah mengatakan khuliqal insanu dha'ifa. Manusia itu diciptakan lemah dia. Nah, tapi setidaknya taubatnya yang kemarin menghapuskan dosanya yang kemarin. Nah, jadi kalau dia buat lagi hari ini, maka yang hari ini butuh taubat lagi. Nah, maka disinilah kemudian yang dimulai dalam dalam masalah ini, tentang kesadaran ini, bahawa seorang hamba ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, setidaknya dia menyadari, ada kesadaran bahawa itu adalah dosa, yang mana dia mesti bertaubat kepada Allah, yang mana itu adalah kesalahan yang mesti dia kembali kepada Allah. Dan dia juga harus menyadari bahawa kesalahan itu adalah bagian dari kelemahannya, dan Allah memiliki sifat pengampun. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sangat pengasih dan penyayang kepada hambanya. Dia tahu bahawa kita ini lemah. Allah Maha tahu bahawa kita ini senantiasa berbuat salah, berbuat khilaf. Maka Allah mensifati dirinya sebagai Allah Maha Pengampun. Nah, maka di antara prestasi seorang hamba adalah ketika dia berbuat salah, berbuat dosa, dia menyadari dan dia sadar bahawa itu adalah kesalahan. Dia sadar bahawa itu adalah dosa. Nah, dari situlah kemudian nanti dia akan ada penyesalan. Nah, dari menyadari ini nanti, maka akan menjadi motivasi bagi dia untuk kemudian bertaubat. Maka sadar dulu, setelah itu dia akan menuju kepada taubat. Maka yang dituntut pertama ini adalah kesadaran seorang hamba, menyadari kesadaran dia bahawa dia adalah ciptaan Allah, bahawa dia adalah hamba Allah yang wajib mempersembahkan ibadah kepada Allah. Maka ketika dia berbuat salah, berarti dia itu adalah kekurangan dan kelemahan yang mesti dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kemudian orang yang berbuat maksiat itu belum tentu dia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak boleh merendahkan orang yang berbuat maksiat, karena bisa jadi dia berbuat maksiat di siang hari dan di malam hari dia kembali kepada Allah. Maka dalam ilmu tasawuf, kita tidak boleh memandang orang lebih rendah daripada kita. Dalam ilmu tasawuf itu, kita harus memandang bahawa diri kita yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahawa kita penuh dengan kekurangan, penuh dengan kekhilafan. Kita tidak boleh memandang orang sebagai, walaupun dia melakukan perbuatan dosa, perbuatan maksiat, tapi kita tidak boleh memandang bahawa dia lebih rendah daripada kita. Karena siapa tahu Allah mengampunkan dosanya dan kita berada dalam kebaikan, tidak ada jaminan bahawa suatu hari kita berbuat dosa. Maka kita senantiasa berprasangka baik kepada Allah, memohon yang terbaik kepada Allah, baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Dan itulah Nabi SAW. Coba kita lihat Nabi ketika beliau pergi ke Taif, di mana Nabi diusir, dilempari dengan batu. Padahal Nabi tujuannya hanya untuk menyampaikan dakwah, bagaimana agar penduduk negeri Taif ini beriman kepada Allah. Nabi SAW berjalan kaki pergi ke Taif, tujuannya agar bagaimana penduduk negeri Taif dapat hidayah. Tapi ketika sampai di sana, Nabi dilempari dengan batu. Rahmatnya Nabi SAW ketika datang malaikat mengatakan, aturidu an utabbiqa alaihimul akhsyabain, datang malakul jibal, malaikat yang menjaga gunung, malaikat malaikat gunung datang kepada Nabi menawarkan, ya Rasulullah, maukah engkau negeri Taif ini aku hancurkan seketika. Padahal habis itu Nabi dalam keadaan disakiti oleh penduduk negeri Taif, dilempari batu, diusir, memberikan hidayah, menyampaikan dakwah kepada mereka, justru diusir oleh penduduk negeri Taif. Dalam keadaan Nabi terzalimi, disakiti, tiba-tiba malaikat datang. Ya Rasulullah, kalau aku angkat dua gunung yang ada di kota Mekah itu, kutimpakan kepada seluruh penduduk negeri Taif seketika,
lenyap seketika penduduk negeri Taif itu. Kalau kita mungkin ya selesai. Kata malaikat, maukah? Ya kita tentu dengan sifat kita sebagai manusia biasa, dengan sifat pendendamnya sebagai manusia biasa, maka kita mungkin bilang enggak usah gitu. Maksudnya enggak usah diperlambat, dipercepat binasa. Karena kita sebagai manusia yang dhaif, manusia yang lemah. Tapi Nabi itu adalah manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Bashar la kal bashar, manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Apa kata Nabi SAW? Kata Nabi, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah kaumku, sungguh mereka belum mengerti. Maksudnya kata Nabi, ya jangan engkau lakukan itu wahai malaikat, karena mereka belum paham apa yang kusampaikan. Dan kata Nabi, wa inni arjullaha an yukhrija min asnabihim qaumun ya'budunallah. Aku berharap kepada Allah, memohon kepada Allah bahwa suatu hari nanti akan keluar dari rahim-rahim mereka hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Ini rahmat Nabi SAW. Jadi kita dituntut bagaimana agar kita selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan bagaimana orang-orang juga selamat di sisi Allah. Maka kita tidak boleh merendahkan orang yang sedang dalam keterpurukannya, sedang dalam berbuat maksiat. Kita tidak boleh memandang dia sebagai pandangan yang hina atau pandangan yang rendah. Tapi kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diistiqomahkan di jalan kebaikan, dan dia insya-Allah juga dikembalikan oleh Allah, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kepada orang kafir sekalipun, kita berharap bagaimana orang-orang yang belum beriman kepada Allah agar ditunjukkan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka beriman kepada Allah. Jadi kita ingin sebanyak-banyaknya selamat, sebanyak-banyaknya manusia selamat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara sifat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mestinya kita sebagai umatnya juga memiliki sifat tersebut, adalah rahmah dan kasih sayang. Baik, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada saya dan kita semua insyaallah. Sebelum ditutup atau selesai, barangkali ada tanya jawab atau diskusi, dipersilahkan. Kalau ada, kalau tidak, ya silakan. Itu ada kaitannya sama tasawuf. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Hanya dengan kita menyebut nama Allah, zikir ini bisa bermakna menyebut, kita menyebut dengan lisan kita. Bisa juga zikir itu adalah mengingat. Tapi intinya di sini adalah zikrullah, zikir bil lisan dan juga zikir bil qalbi. Nah, tapi yang paling tinggi kan adalah zikir lisan disertai dengan qalbu. Artinya lisan kita berzikir, tapi hati kita juga ingat kepada Allah. Jadi zikir lisan yang disertai dengan zikrun bil qalbi. Ya, memang itu yang dituntut dalam dalam kajian ilmu tasawuf. Memang yang dituntut itu adalah bagaimana ketersambungan kita dengan Allah di setiap saat, di setiap waktu. Nah, jadi hati kita tersambung, terhubung dengan Allah. Karena disitulah kita akan mendapatkan ketenangan, mendapatkan ketentraman, saadah, kebahagiaan. Jadi hati kita senantiasa tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu memang yang dituntut dalam hidup kita, memang itulah yang dituntut. Maka oleh karena itu kajian tasawuf atau kajian tazkiyatun nafs adalah bagaimana hidup kita ini senantiasa
tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak terputus. Maksudnya gimana? Ya, setiap aktivitas kita, hati kita tersambung dengan Allah. Zikirnya tadi. Makanya di dalam tarikat-tarikat, biasanya kan tasawuf ini ada tarikat-tarikat tertentu, berbagai macam tarikat, terlepas dari nanti bahwa tarikat ini sesuai dengan syariat, tarikat ini ada yang menyimpangnya misalnya. Tapi intinya biasanya di dalam tarikat itu ada wirid-wiridnya. Nah, ada wiridnya misalnya wirid paginya ini, wirid sorenya ini, wirid malamnya. Ada misalnya amalannya pagi istighfar 100 kali, solawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali, sore nanti gitu. Itu kan sebagai latihan sebenarnya, sebagai latihan agar bagaimana kita terus tersambung dengan Allah. Nah, jadi melatih. Amalia itu sebenarnya wasilah saja. Sama dengan suluk. Suluk itu kan sebenarnya wasilah saja. Kenapa orang pergi bersuluk? Suluk itu kan dia melakukan sebuah kefokusan dalam ibadah, zikirnya fokus, ibadahnya fokus. Nah, itu kan tujuannya adalah melatih diri agar bagaimana terus tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dituntut. Jadi yang dituntut kepada kita itu adalah tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang mendapatkan ketenangan setiap saat dan setiap waktu. Jadi bagaimana di dalam Al-Qur'an itu, kalau sudah dipanggil untuk melaksanakan sholat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk mengingat Allah. Ini kalau azan sudah berkumandang sholat Jumat, maka kita wajib untuk memenuhi panggilan itu. Wadharul bai'a dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lam. Tinggalkan jual beli, karena itu lebih baik bagimu. Maksudnya bersegera menuju kepada melaksanakan perintah Allah. Ini kan mengingatkan kita kepada Allah. Lalu kemudian setelah itu Allah perintahkan fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Tapi kalau salat sudah didirikan, maka bertebaranlah di atas muka bumi. Tadi kan azan berkumandang, pergi ke masjid, laksanakan salat. Setelah salat didirikan, bertebaran di atas muka bumi. Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia-karunia Allah. Kata para ulama di sini, antara karunia Allah itu mencari rezeki, bekerja. Jadi ketika Allah azan berkumandang, kita mengingat Allah, lalu kemudian kata Allah, kalau sudah selesai, maka bertebaran di atas muka bumi, mencari rezeki yang halal, bekerja, mencari karunia dari Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingat kepada Allah, dan maksudnya dalam aktivitasmu itu ingat kepada Allah. Jangan lupa agar kamu menjadi orang yang beruntung. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala menuntut kita, apapun aktivitas kita, yang penting kita mengingat Allah. Nah, di situ. Artinya apapun profesi kita, yang penting ingat Allah. Dia sebagai petani, dalam bertani dia ingat kepada Allah. Dalam menjalankan aktivitasnya sebagai ingat dia kepada Allah. Sebagai pejabat, ingat dia kepada Allah. Sehingga setiap dia bekerja, tidak pernah dia melakukan hal yang diharamkan Allah, karena ingat dia kepada Allah. Mau disogok dia, ingat dia kepada Allah. Itu makna ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi ingat kepada Allah, hati menjadi tenang. Tadi bagaimana dia dalam bermaksiat, dia ingat kepada Allah. Nah, jadi kadang-kadang maksiat ini lupa kepada Allah. Maksudnya gimana maksiat ingat kepada Allah? Ya tadi, ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia ingat kepada Allah, dia menyadari bahwa itu adalah sebuah dosa, adalah sebuah maksiat yang menuntut dia untuk meninggalkan perbuatan itu, yang menuntut dia untuk menyesali perbuatan itu, yang menuntut dia untuk apa? Bertaubat dari perbuatan itu. Maka apapun zahir kita, yang penting ingat kepada Allah. Maka tasawuf ini menggiring kita, membawa kita untuk senantiasa sebenarnya tidak putus dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tasawuf ini ya penyucian jiwa sebenarnya, agar hati kita bersih, bersih dari segala makhluk, hanya diisi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu inti daripada tasawuf sebenarnya. Sehingga setiap aktivitas kita itu insyaallah bernilai ibadah. Karena kalau hati kita bersih, maksudnya bersih di sini tidak ada isinya makhluk, kan boleh-boleh saja sebenarnya. Maksudnya
ada orang salah menilai tasawuf. Tasawuf itu berarti harus betul-betul kita menjauhi dunia, ya. Jadi jauh dari dunia, pokoknya harus dekat semata-mata Allah. Akhirnya bekerja tidak, pokoknya ibadah saja. Ini salah memahami tasawuf. Maksudnya di situ yang bersih adalah hatinya. Jadi dunia itu jangan masukkan ke dalam hati. Nah, makanya kan ada doa tuh. Allahumma ja'alid dunya fi aidina wa la taj'al fi qulubina. Ya Allah, jadikanlah dunia itu di tangan, tapi jangan jadikan di hati. Itu boleh-boleh saja. Di tangan kita banyak rumah mewah, ada di tangan kita. Tanah ada di tangan kita. Apalagi mobil mewah ada di tangan kita. Jabatan tinggi ada di tangan kita. Kedudukan ada di tangan kita. Pokoknya semua ada di tangan kita. Apakah itu bertentangan dengan tasawuf? Tidak. Karena di tangan ini bukan berarti mesti masuk ke hati. Dia punya semua itu, tapi di hatinya tidak ada sama sekali. Jadi kalau misalnya diambil oleh Allah, tidak ada kesedihan. Kenapa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang di hatinya itu ada Allah. Makanya ya Allah, jadikanlah dunia di tangan kami, jangan jadikan di hati kami. Karena kalau di hati dia punya uang miliaran. Kalau di hati hilang 10.000 sedih dia. Makanya kadang-kadang orang punya miliaran, berat dia mengeluarkan zakat 2,5%. Padahal 1 miliar itu zakatnya cuma berapa? 25 juta, 2,5%. Tapi karena dunia itu di hati, maka 2,5% itu 25 juta ini, ketika dia ingin mengeluarkan zakat, yang dilihat, yang mau keluar ini bukan yang 1 miliar. Berapa zakat 1 miliar? 25 juta. Waduh, banyak mana ini? Bisa didiskon kan? Bisa diskon pula zakat. Kenapa? Karena itu berada di hati. Nah, tapi kalau tidak di hati, hilang pun semua itu tidak menimbulkan kesedihan. Kenapa? Karena dia di hatinya hanya ada Allah. Itu adalah milik Allah. Tukang parkir itu luar biasa sebenarnya falsafahnya. Parkir itu di apa namanya, dititipi mobil mewah harga miliaran, dia jaga dengan baik. Nah, dia jaga. Tapi datang pemiliknya mau pulang, dipersilakan. Tidak ada sedikit pun apa, tidak ada sedikit pun destinasi, diambil pulang. Jadi sudah dititipkan. Nah, kenapa? Karena dia tidak merasa memiliki. Nah, maka para ulama kita dalam masalah ini bahwa tidak ada pertentangan antara dunia di tangan dengan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah bagaimana mengelola hati, hubungan hati dengan yang ada di tangan kita. Bahwa kita tidak merasa itu adalah milik kita, tetapi betul-betul adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia hatinya bersih, hanya tersambung kepada Allah. Hatinya suci, hanya tersambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu dia punya jabatan itu bukan biasa saja. Alhamdulillah nikmat dari Allah. Ketika jabatan itu hilang, diambil lagi misalnya jabatan itu, dia menjadi rakyat biasa, biasa saja hatinya. Tidak ada apa, tidak ada kesedihan. Kenapa? Karena kedudukan tadi tidak masuk ke dalam hatinya. Nah, itu makna ala bizikrillah tatmainnun. Jadi yang ada di hati itu hanya Allah. Begitulah sahabat. Sahabat dulu jadi panglima perang, dia biasa-biasa saja, jadi panglima. Tapi saat perang berkecamuk, dia sebagai panglima yang hebat. Khalid bin Walid ini panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Memimpin perang selalu menang. Dalam satu peperangan dia menjadi panglima. Umar bin Khattab sebagai khalifah khawatir kalau Khalid bin Walid menang terus, nanti ada kesombongan di dalam hati. Sehingga perang berkecamuk oleh khalifah Umar bin Khattab dicopot, dikirimkan surat. Dicopot dia dari panglima perang, dijadikan sebagai pasukan biasa. Datang surat itu kepada kan, diterimanya surat itu. Sahabat yang diangkat itu merasa gak enak menyampaikan. Gimana saya menyampaikan? Amr bin As, sahabat Amr bin As. Sekali, nanti kalau saya sampaikan kepada Khalid bin Walid, dia sedih. Kenapa? Karena perang sudah berkecamuk dipimpin oleh dia. Nanti kalau saya sampaikan surat ini, dia sudah menjadi pasukan biasa, panglimanya adalah saya, takut dia bersedih. Maka disampaikannya setelah peperangan selesai. Setelah Khalid bin Walid menang, maka barulah surat itu ditujukannya kepada Khalid bin Walid.
kata Khalid bin Walid? Kapan surat ini datang? Kata sahabat Amr bin As, yang akan menggantikan surat ini datang ketika perang berkecamuk. Tapi aku khawatir kau tersinggung karena kau sudah menjadi panglima tinggi. Nanti kalau surat ini datang aku sampaikan, takut kau bersedih. Apa kata Khalid bin Walid? Kata beliau, kok bisa sampai surat khalifah kepadamu engkau tidak menyampaikan kepada saya? Maknanya bahwa ya engkau berbuat kesalahan. Karena sampai surat itu kenapa tidak menyampaikan kepadaku? Kata Amr bin As, aku khawatir engkau tersinggung. Apa kata Khalid bin Walid sebagai panglima tinggi? Kata beliau, saya berada di sini bukan karena kedudukan. Saya berada di sini murni karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau menjadi panglima perang biasa. Dicopot dari panglima perang menjadi pasukan biasa baginya. Itulah makna bahwa betul-betul yang ada di hati itu murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Ala dzikrillah tatma'innul qulub. Jadi tidak ada. Tapi ini memang makanya manusia itu butuh kepada tasawuf. Karena rata-rata kita itu dunia itu masuk ke dalam hati. Ini bagaimana kita menetralkan, bagaimana kita mengeluarkan. Itulah sebenarnya yang dituntut dalam hidup kita. Itu kira-kira makanya kalau orang sudah ala bizikrillah tatma'innul qulub, ya tenang-tenang saja hidupnya. Mau ada di tangan, alhamdulillah. Enggak ada di tangan, alhamdulillah juga. Jadi tidak bertentangan antara zahir dan dunia dengan nilai-nilai tersebut sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik, itu barangkali yang bisa kita kaji. Mudah-mudahan kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha